Bismillahirrahmanirrahim. Af'alul muqarabati. Af'alul muqarabah. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in lihazaini khobar. Kada dan asa seperti kana. Berarti tarfaul isma wa tansibul khobar. Amalnya sama seperti kana. Kada dan asa. Lakin nadar ghairu mudhari'in, tetapi jarang selain fi'il mudhari. Berarti kebanyakan dia itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Benar kan? Kan ghairu mudhari'in jarang. Berarti yang banyak dia itu fi'il mudhari. Ya kadu banyak. Di haza ini khobar. Bagi dua ini memiliki khobar. Haza huwa al-qismusani minal af'alin nasikhati lil ibtida. Wa huwa kada wa akhwatuha. Jadi kemarin yang bagian yang pertama kana dan teman-temannya. Sekarang bagian yang kedua yaitu kada dan teman-temannya. Banyak teman-temannya. Wa zakarul musannifu minha ahada asyara fi'lan. Wala khilafa fi annaha af'alun. Jadi semuanya ini huruf. Kalau yang kemarin tuh lata, ma, latu huruf ya, ini apa nih? Ini fi'il. Ya. Illa asa, kecuali asa diikhtilafkan ke fi'ilannya. Pana qala zahidu an sa'lab annaha harfun wa nusiba aidon ila ibni sarraji wa sahihu annaha fi'lun. Bahwasanya asa itu adalah fi'il. Apa alasannya? Bidalil tisolita ilfa'ili wa akhwatiha biha nahwu asaitu wa asaita asaiti asaituma asaitum asaitunna wa asaitunna. Jadi karena dia bisa ditasrif, berarti dia apa? Ya, berarti dia fi'il, dekatan ke fi'il berarti. Ya. Dan insyaallah ya emang fi'il sih. Kalau asa fi'il mudhari'nya apa berarti? Asa fi'il mudhari'nya apa ya? Enggak ada. Hah? Iya. Enggak ada fi'il mudhari'nya. Kan lakin nadar ghairu mudhari'in. Selain fi'il mudhari, berarti banyakan dia fi'il mudhari. Wa hadzal af'alu tusama af'alal muqarabati, dan fi'il-fi'il ini namanya af'alul muqarabah. Wa laysat kulluha lil muqarabati, tetapi semuanya sebetulnya bukan muqarabah. Jadi yang 11 itu enggak semuanya muqarabah, cuman beberapa aja. Tapi disebutlah dia itu namanya af'alul muqarabah. Ya. Jadi min zikril ba'd wa iradatil kul. Ya. Lalu cuman sebagian doang. Bal hiya ala salasati aksamin ahaduha madalla alal muqarabati wa hiya kada wa karoba wa ausyaka yusiku ayyaqo apihi man hama haulal hima yusiku ya. Kada karoba dan ausyaka. Nah itu maknanya berarti hampir, karena dia dulu alal muqarabah. Wasani madalla alal roja wa hiya asa wa haro wa ikhlaulako. Itu menunjukkan di atas apa? Roja, di atas harapan, asa. Nah, kecuali kalau fa'ilnya Allah, asallahu, pasti. Ya karena Allah tuh nggak ada harapan. Allah pasti gitu loh. Yang mengharap tuh kita. Mungkin di situ dipakai asa karena dilihat dari sudut pandang manusia gitu, biar manusia ada harapan begitu. Tapi kalau bagi Allah nggak ada yang harapan. Semuanya tahqiq pasti. Asa ayat asaka. Iya. Banyak di Al-Quran. Asa dan haro dan ikhlaulako. Itu maknanya roja, berarti harapan. Wasalisu madala alal insya. Insya berarti dia masuk. Wahia ja'ala wa tupiko. Wa akhoza wa aliko wa ansya'a. Berarti kita nyebutnya apa nih? Syuru. Af'al syuru. Ya, karena insya itu ya syuru, masuk. Ya. Itu kan ja'ala metopiko ya af'al syuru. Ya. Jadi kalau kita lihat mas sebetulnya harusnya namanya jangan af'alul muqarabah. Orang banyakkan bagian apa? Bagian insa, muqarabahnya cuma 3, malah bagian insa ini yang banyak. Tapi ya dalam ilmu nahwu dan dikenalnya mereka ini istilahnya af'alul muqarabah begitu. Jadi ini apa bahasanya ya? Iktisor, min babil iktisor. Bukan min babil ikhtisor. Bukan juga min babil taglib. Karena kalau min babi taglib harusnya disebutnya af'alul insya. Kalau min babi taglib karena banyakan yang insyanya.
Dibilang ikhtisar, ya bukan juga. Kalau ikhtisar tuh nyebut sedikit tapi nyebut mencakup semua. Kalau mukorobah kan dia nggak mencakup semua. Makanya bahasanya kalau gini bukan ikhtisar, bukan taglib, tapi min babil ikhtisar. Ikhtisar berarti memang diringkas aja begitu. Bisa gak nyebut dikit tapi mewakilin yang lebih banyak? Bisa, walaupun ada anggota tubuh, ini badan kita aja. Ini udah lama nggak kelihatan batang hidungnya. Nah, apa batang hidung bagian yang paling gede dari tubuh kita? Kan kagak. Tapi orang nyebut batang hidung. Orang nanti lama nggak kelihatan kepalanya gitu kayak, atau badannya kan paling gede apa ya? Badan. Jadi bisa aja gitu yang lebih kecil tapi mewakili apa? Mewakili semua. Min zikril ba'd wa iradatil kul. Fatasmiyatuha af'alal muqarrabati min babi tasmiyatil kulli bi ismil ba'di. Itu kan min zikril ba'd wa iradatil kul. Berarti min babi tasmiyatil kulli bi ismil ba'di. Wa kulluha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Fatarfa'ul mubtada'a isman laha. Berarti berubah statusnya, mubtada jadi isim sama kikana lah. Wa yakunu khabaruhu khabaron laha fi maudhi'i nasbin. Wa hadza huwal muradu bi qoulihi kakana kada wa asa. Lakinil khabaru fi hadzal babi la yakunu illa mudhari'an. Oh, berarti bukan dianya yang fi'il mudhari, tapi khobarnya. Ya khobarnya yang jarang apa? Yang jarang bukan fi'il mudhari. Kebanyakan khobarnya itu fi'il apa? Fi'il mudhari, gitu ya. Pantas dicari asa fi'il mudhari'nya apa kita nggak ketemu. Nah, emang bukan dianya fi'il mudhari, berarti khobarnya yang jarang fi'il mudhari. Wa huwa al-muradu bi qoulihi kakana kada wa asa lakinil khabaru fi hadzal babi la yakunu illa mudhari'an nahu kada zaidun yakumu. Kada zaidun yakumu. Zaid hampir berdiri. Ya, Zaid hampir berdiri. Berarti dia udah diri belum? Belum. Baru apa? Baru hampir berdiri. Ya. Jadi ini uniknya kada begitu loh. Ketika dia isbat, dia jadi nafi. Ketika dia nafi, dia jadi apa? Jadi isbat. Itu dibikin lugus tuh, dibikin tebak-tebakan begitu. Sesuatu yang isbat tapi maknanya nafi, sesuatu yang nafi tapi maknanya isbat. Ini kada zaidun yakumu. Zaid hampir diri. Ini kan isbat. Tapi maknanya malah apa? Nafi, karena Zaid berarti belum apa? Belum diri. Tapi giliran jadi nafiin aja. Zaid hampir tidak berdiri. Diri enggak berarti? Zaid hampir tidak berdiri. Diri enggak berarti? Diri. Jadi ketika dia dinafiin malah jadi apa? Malah jadi isbat. Ya begitu. Jadi isbatnya jadi nafi, nafinya jadi isbat gitu. Ya, jadi kalau kita kada memang teknik ngartiinnya kadanya jangan diartiin duluan. Kalau kita artiin duluan kedor kita hampir Zaid berdiri, bingung. Jadi kadanya tarik artinya ke belakang. Zaid hampir berdiri. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu lebih gampang diapain, lebih gampang dipaham jadinya. Tapi kalau hampir Zaid berdiri, udah bingung. Wa asa Zaidun ayyakuma. Nah, ini harapan berarti. Zaid harapannya apa? Dia berdiri. Berarti udah diri belum? Ya belum juga, namanya gak roja. Harapan kan berarti sesuatu yang belum terjadi. Udah terjadi ya bukannya harapan lagi. Wa nadara maji'uhu isman ba'da asa wa kada. Dan jarang datang khobarnya itu dalam bentuk isim setelah asa dan kada. Itu kan khobar-khobarnya fi'il semua tuh. Kada zaidun yakumu, khobar dari kada. Nah, dia fi'il. Asa zaidun ayyakuma, sama tuh dia apa? Fi'il. Itu yang banyak begitu, ya. Tapi sekarang mau dicontohin sama dia khobarnya dalam bentuk isim. Kakaulihi. Aksarta fil azli mulihan daiman. La tuksiron inni asaitu so iman. Bahar Rojas. Aksarta fil azli, engkau banyak mencela. Mulihan daiman, terus-terusan. Mulihan ilha, terus-terusan. Kalau kita kan kalau doa disuruhnya apa? Mulihan. Ya, doa iya, ngerengek gitu, terus-terusan gitu. Ya. La tuksiron, jangan ente banyak-banyak mencela. Kenapa? Ini asa itu so iman. Karena saya mengharap saya masih bisa tahan. Ya. Nggak balas apanya, nggak balas celaannya. Jadi so iman bukan berarti puasa, bukan. Tapi ini maksudnya nahan bales. Ya. Palan ukal 5
falan ukalimal yauma insiya. Ya masalah apa itu? Maryam apa Zakaria tuh. Nazar tuh soma, itu kan soma di situ berarti dia nggak ngomong apa, nggak ngomong sama orang gitu, dia nazar, bukan som di situ puasa. Ya. Nah, jadi di sini wala tuksiron inni asaitu iman. Mana contoh kita? Contoh kita di iman. Ya. Karena iman jadi khobar daripada asa dan dia bukan fi'il mudhari, dia isim. Wa qaulihi, dan seperti perkataannya. Fa'ubtu ila fahmin wa makitu aiba. Wa kam misliha faraqtuha wa hiya tasbiru. Bahar tawil. Fa'ubtu ila fahmin wa makitu aiban. Fa'ubtu, maka saya kembali ila fahmin, kepada qabilah paham. Wa makitu aiban, dan saya hampir tidak kembali. Nah, itu kan makitu napi, dan saya hampir tidak kembali. Berarti dia kembali gak? Dia hampir tidak kembali, berarti kembali gak? Berarti kembali. Saya bilang ketika dia napi, maknanya jadi isbat. Ketika dia isbat, maknanya jadi apa? Maknanya jadi napi. Nah, kalau ada ini ada makna napi nih, udah berarti dia balik begitu. Jadi isbat. Tidaknya jadi pakai. Iya. Tapi giliran dibilang hampir kembali, berarti belum kembali, baru hampir kembali. Begitu kan ketika diisbat dia nabi. Walaupun ada juga ulama yang nggak mau pakai kaidah itu, nggak bisa. Maksud isbat jadi nabi jadi isbat ya tetap isbat, napi ya tetap napi. Lah ini gimana? Makitu ko iman. Ya benar. Yang napi itu hampirnya, bukan kembalinya. Zaid hampir datang. Isbat kan? Isbat. Ya emang bener. Bukan masalah kembalinya diomongin, hampirnya. Hampirnya kan isbat. Ya udah bener. Berarti isbatnya tetap isbat, napinya tetap apa? Tetap napi. Ngapain ente pikirin fi'il yang dia hampir kerjainnya? Kenapa itu dipikirinnya? Harusnya hampirnya dong gitu. Tapi tetap kalau kita lihat di tafsir-tafsir itu tetap isbat jadi napi jadi isbat. Nah ini. Ini dibikin lugus dah tuh, dibikin tebak-tebakan. Wakam misliha, dan berapa banyak yang seperti qabilah paham dia tinggalin, parok tuha saya tinggalin, wahia tasbiru, dan qabilah itu menjadi sedih. Mungkin ini orang pengaruhnya besar kali. Ya saat dia main ke suatu qabilah, terus qabilahnya itu tinggalin, yang ditinggalin tuh jadi apa tuh? Jadi sedih begitu. Ya. Ini contoh kita di sini, wa makitu aiban. Nah, aiban jadi khobar daripada kada tuh gitu. Nah dia bukan fi'il mudhari. Wa hadza huwa muradul musannifi bi qaulihi lakin nadar ila akhirih. Lakin fi qaulihi ghairu mudhari'in ihamun. Ya perkataannya selain mudhari itu ada waham. Fa innahu yadkhulu tahtahu al ismu wa zarfu wa jaru wa majruru wa jumlatul ismiyatu wa jumlatul fi'liyatu bi ghairil mudhari. Jadi kan ketika dia bilang selain fi'il mudhari kan jadi banyak banget cakupannya. Padahal sebetulnya nggak begitu juga kenyataannya. Makanya dibilang perkataan ghairul mudhari itu bisa bikin orang jadi salah paham begitu, ngasih iham, ngasih dugaan salah. Akhirnya nyangkanya selain fi'il mudhari apa aja. Padahal kagak, ya cuma tertentu doang. Walam yandur maji'u hazihi kulliha khobaron. Tuh nggak jarang, semua ini nggak semuanya jarang, kagak. An asa wakada bal alazi nadaro maji'ul khobari isman. Jadi mungkin yang dimaksud dengan dia ghairu mudhari'in maksudnya mungkin isim, ame fi'il madi, ame fi'il amr, mungkin maksudnya itu kali ya. Tapi kalau jar majrur wah kagak dia. Zorob ya ada banyak. Ya begitu. Ya, jadi kata-kata ghairu mudhari'in itu terlalu umum. Wa amma hazihi falam yusma maji'uha khobaron an hazaini. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Dan keadaan dia dengan tampaan setelah asa jarang. Ya, maksudnya khobarnya enggak diiringin dengan apa? Dengan asa. Jadi jangan an. Jadi kebanyakan asa itu kan khobarnya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudharinya pakai apa? Pakai an. Asallahu an apa gitu. Sehingga ada annya kalau asa. Wakada al-amru fihi ukisa, dan ada urusannya kebalikannya. Ya kalau kada justru jarang pakai apa? Pakai a.
Tapi penulis-penulis sekarang banyakan kada justru dipakein apa? Pakein an. Boleh, cuma nazrun apa? Jarang. Justru yang bagusan kalau kada yang nggak usah pakean. Kalau asa pakean, yang banyak begitu. Ya. Tapi penulis sekarang tuh banyak tuh asal kada, belakangnya pakean, fil mudhari'nya pakean. Padahal sebetulnya bagus nih harusnya. Jangan pakean. Wa kada al amru bihi ukisa, kebalikan daripada asa. Ai iktiranu khobari asa bi an kasirun, ya. Mengiringi khobar asa dengan an itu banyak. Wa tajriduhu min an qalilun, enggak pakai an sedikit. Bukan berarti enggak boleh, berarti boleh, tapi yang gitu jarang, ya. Wa hadza mazhabu Sibawaihi. Wa mazhabu jumhuril bisriyina annahu la yatajarradu khobaruha min an illa fi syi'ri. Ya, jadi boleh enggak pakai an itu, bahkan menurut jumhur ulama Basra itu kalau kasusnya dalam syair aja, ya, tapi kalau di luar syair pakein apa? Pakein an. Walam yarid fil Qur'ani ila muqtaronan bi an. Ini pendapat ulama Basra karena melihat di Quran. Di Quran ternyata asa itu khobarnya selalu pakai apa? Selalu pakai an. Qala Allah Ta'ala fa asallahu ayatiya bil fathi. Nah, itu ayatiya. Ini jadi khobar dari asa, ada annya. Wa qala azza wa jalla asa rabbukum ayyarhamakum. Nah, ini kan semuanya fa'ilnya Allah semua nih. Nah, ini asa di sini ya bukannya roja lagi. Walaupun tetap aja kita sebutnya apalul roja, tapi fungsinya udah bukan roja lagi, tapi ini tahqiq, ya, karena Allah enggak ada harapan, enggak ada. Wa min wurudihi biduni an qauluhu, dan daripada waridnya itu asa khobarnya enggak pakai an, perkataannya syair tuh ada di syair mah, ya. Asal karbu allazi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qarib. Bahar wapir goromipil asalkar goromipil asalkarbul asal karbu allazi amsayta bihi. Mudah-mudahan kesulitan yang kamu sore hari ada padanya. Ya, kemarin inti masih ngalamin sulit. Yakunu wara'ahu parojun qarib. Bakal ada di belakang kesulitan itu parojun, suatu kelapangan. Qaribun yang apa? Yang dekat. Jadi setelah kesulitan, nah biasanya datang apa nih? Nah, datang kemudahan. Ya. Jadi Allah setiap ngasih kesulitan pasti kemudahan lebih banyak daripada kesulitannya. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi dilanda kesulitan, pikiran kita tuh sempit, hati kita tuh sempit. Karena hati kita sempit, akhirnya nggak bisa ngeliat peluang, nggak bisa ngeliat peluang ini. Jadi jalan keluar yang banyak itu nggak bisa kita lihat, karena kita menghadapi itu dengan pikiran dan hati yang apa? Pikiran dan hati yang sempit. Ya, Nabi Musa kan doanya Robbi shrah li sadri, lapangin dulu. Wa yassirli amri, karena hati udah lapang, udahin. Perkara jadi apa? Jadi mudah, karena hati udah lapang, akhirnya jalan keluar tuh bakal banyak yang kita apa? Bakal banyak yang kita lihat. Ya. Rasul pernah nggak hatinya sempit? Enggak. Pernah. Ya? Bukan, ada hadis itu. Yang do'ikun bihi sodruka. Lalu Allah kasih apa itu? Fasabih bihamdi rabbika. Terus disuruh sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. 3 tuh dikasih apa tuh? Dikasih jalan keluar tuh sama Allah untuk menghilangkan hati yang apa? Hati yang sempit. Yang pertama fasabih. Tasbih, suruh puji apa ya? Tasbih itu menjauhkan Allah dari hal-hal yang enggak layak. Jadi jangan sampai kita menduga kesulitan yang lagi kita terima ini disebabkan Allah yang kasih. Jauhin Allah dari itu. Fasabih. Ini kita jauhin. Bihamdika, dengan memuji kepada Engkau. Di situasi yang kita hadapin tetap kita puji kepada siapa? Tetap kita puji Allah. Terus di situ disuruh sujud, disuruh banyak sujud. Arti sujud di situ apa? Sholat. Ya, ada tuh hadisnya itu yang Nabi itu iza hazabahu amrun badaro ila apa? Badaro ila sholat. Ya. Kita banyak doa di situ. Terus yang terakhirnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Habis ngomongin sholat, disuruh yang ketiganya wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu sampai apa? Sampai yakin, sampai kematian datang. Nah, wa'bud di situ apa? Ya orang banyak makna ini apa? Sholat. Tapi sebelumnya kan udah disuruh sholat.
Berarti itu wa'bud lebih apa lagi? Luas. Lebih luas lagi. Ibadah-ibadah yang lain. Artinya ibadah-ibadah apapun sebetulnya bisa bikin hati kita apa? Bikin hati kita plong. Ya, sholat. Habis sholat aja. Kerja nih lagi repot. Zuhur, sholat. Oh, enak. Tiduran. Puasa, buka puasa. Hati rasanya Giliran. iya, sholat apa aja ibadah tuh sebetulnya begitu. Ya, zakat apa kita kasih orang bagus. Jadi ibadah-ibadah tuh ibadah kan nggak semuanya mahdo. Banyak juga ibadah yang apa? Yang gue mahdo. Ibadah gue mahdo juga begitu. Bikin hati kita apa? Bikin hati plong. Nuntut ilmu, ibadah gue mahdo. Bikin hati plong nggak? Ya bikin hati plong. Karena otak kita jadi penuh sama ilmu. Akhirnya jalan keluar jadi banyak, ya kan? Yang lain jadi banyak. Ya. Bantu orang, sodako atau apa di luar zakat gitu sodako. Senang nggak hati kita? Senang. Orang ngasih santunan. Apa ya bisa santunan? Duit gua kurang berapa ini? Nggak. Senang kok kita pas selesai bagi semua. Alhamdulillah. Pelong rasanya hati. Jadi artinya dari situ kita bisa ambil kesimpulan semakin taat, semakin takwa seseorang kepada Allah, hatinya bakal semakin apa? Bakal semakin tenang. Hatinya bakal semakin plong. Karena hati semakin plong, optimis. Dalam menghadapi masalah jadinya apa tuh? Optimis. Karena optimis. Karena optimis, akhirnya ketika dia dapat masalah, dia bakal banyak ngelihat apa tuh? Jalan keluar. Jangan keluar ini, jangan keluar ini. Gitu. Nanti ketika hatinya udah lapang, jalan keluar udah banyak, baru ngarepin yang berikutnya. Wa yasirli amri. Udah ya kemarin ya? Iya minggu kemarin udah ya? Ini ngomong gitu ya belum ya? Jadi kemarin ngomongin Nabi Musa yang ini kan, itu kan lanjutannya wahlul 'uqdatam min lisani. Kan lanjutan Nabi Israel itu. Ya rekamannya. Nabi Musa nempelin. Jadi ketika kita dikasih ini ya, tapi teori mah gampang sih. Iya. Sebenarnya kita dikasih soal nih, karena kita soal susah nih, itu kan jadi apa tuh? Umat ya. Kalau ternyata soal emang susah semua dikasih kita nggak bisa, ya gampang. Al-amru izadoko itasaah, nggak usah isi, guru juga paham udah. Soalnya kesusahan pak, beres sudah. Ya dah dikasih, aneh ganti dan soalnya ulangannya ulang. Izadoko itasaah jadinya lah, soal susah semua dikasih. Wah, ini contoh kita berarti di sini asal karbu, mah bukan dong. Al-lazi jumlah. Yakunu waro'ahu parojun koribu, harusnya ayyakuna, harusnya tuh, ya. Nanti jadi khobar. Wa qauluhu asa parojun ya'ti bihillahu innahu, bahar tawil. Lahu kula yaumin fi khaliqatihi amru. Mudah-mudahan ada kelonggaran yang didatangkan oleh Allah. Innahu, sungguhnya Allah itu baginya kula yaumin fi khaliqatihi amru. Setiap hari ada urusan ya pada apa? Pada ciptaannya. Ya. Jadi sama nih harapannya. Dikasih kelapangan juga. Ini kan bait panjang tuh. Ya orang lagi sedih kali, lagi sedih banyak kesempitan hidup. Ini didoain di sini asa farajun ya'tiya bihillahu. Ini yang umum harusnya asa farajun ayatiya gitu ya. Ada annya harusnya. Ya kan asa. Tapi ini enggak ada. Ini jarang dan adanya di bait. Ya. Wa amma kada fazakarul musannifu annaha aksu asa. Fayakunul kasiru fi khobariha ayatajarroda min an wa yakilla iktiranuhu biha. Berarti kebalikannya lah. Kalau kada banyakan enggak pakai an. Wa hadza bi khilafi mana so'alahil andalusiyuna, orang-orang Andalus. Jadi zamannya si Ibnu Aqil ini, si Ibnu Aqil ini ketika dia ngarang itu memang Spanyol lagi bangkit-bangkitnya apa nih? Lagi bangkit-bangkitnya pengetahuan agama. Di antaranya masalah lugo. Zamannya Ibnu Aqil. Oke, di sini disebutin segala orang-orang Andalusia, jangan bahasa Spanyol. Di antaranya yang keluar dari Spanyol itu yang pengarang Bahrul Muhit itu tuh. Sampai Abu Hayyan ya. Nah, itu kan dia orang Spanyol, jago bahasa itu dia.
min anna iktirona khobariha bi an makhsusun bisyiri pamin tajridihi min an qauluhu ta'ala fazabahuha wa makadu yaf'alu, maka mereka menyembelihnya wa makadu yaf'alun, dan hampir mereka itu tidak mengerjakan. Berarti mengerjakan enggak? Jahil. Tapi ngerjain. Karena di sini hampir tidak mengerjakan. Ketika dia nafi dia jadi isbat, berarti mereka ngerjain. Cuman hampir nggak ngerjain. Oke, dia bilang nafi jadi isbat, isbat jadi nafi. Tapi ada orang yang nentang begitu, enggak, isbat tetap isbat, tapi dikasih contoh begini. Kada Zaidun yafham. Zaid hampir paham. Belum paham. Dia paham apa kagak? Zaid hampir paham. Paham nggak tuh berarti dia? Belum. Tapi udah paham nggak? Udah paham dikit-dikit nggak berarti? Dikit-dikit. Lah, berarti udah paham juga nggak? Jadi nggak semuanya bisa begitu. Pahamannya belum sempurna. Nah, sekarang dibilang begini, wa makadu yaf'alun, hampir mereka tidak mengerjakan. Mereka udah ngerjain juga sebetulnya. Jadi nggak bisa dibilang nggak ngerjain juga. Ya, jadi ada kata-kata tuh yang nggak bisa dipotong. Oh, dia berarti nggak ngerjain karena dicontohin sama dia itu tadi paham. Nggak bisa paham tuh tentu paham. Iya, berarti kan dia hampir paham. Berarti sebetulnya dia udah paham juga. Cuman belum sampai 100 pahamnya, baru sampai 70, baru sampai berapa gitu. Jadi kata mereka, ini tahu dia kerjain dari mana? Bukan dari wa makadu yaf'alunnya, dari pazabahuha. Ya, dari pazabahuha kita jadi tahu bahwa mereka pada ngapain? Pada ngerjain kerjaan itu, bukan dari wa makadu yaf'alun. Justru wa makadu yaf'alun tuh celaan buat mereka. Hampir mereka ngapa? Nggak ngerjain, karena terlalu banyak tanya sono tanya sini. Tahu ngerjainnya bukan dari situ, dari pazabahuha, jelas mereka menyembelihnya. Ini masalah Baqarah itu sapi, yang suruh sembelih sapi. Ini contoh kita di sini yaf'alun, harusnya yang banyak ada apanya? Ada annya. Ya. Wa qala min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Nah, ini sama nih, harusnya ada, bukan harusnya sih yang banyak ayazigo. Enggak harusnya enggak, nanti Quran masih salah. Ya. Wa min iktironihi bi an qauluhu sallallahu makitu an usolli, saya hampir tidak sholat al-asra, sholat asar. Berarti ini sholat gak? Sholat. Hampir kagak sholat, berarti sholat. Ya. Hatta kadatis samsu antagruba, sehingga matahari hampir tenggelam. Berarti udah tenggelam belum? Belum. Ya. Ini Umar nih. Ya. Ini kalau nggak salah lagi perang Khandaq kejadiannya. Jadi Umar sholat asar udah di ujung waktu banget, matahari udah hampir apa? Hampir tenggelam. Berarti kita boleh tuh sholat asar. Maksudnya jangan udah matahari udah mau tenggelam nih, dan antara itu kode. Nah nih Umar pas dikasih tahu Nabi udah tenggelam. Akhirnya Nabi sholat asarnya kapan? Maghrib. Sama yang lain Udah masuk waktu maghrib. Umar tuh mati. Umar tuh mungkin ini Umar lagi perang ya. Dia udah punya wudu kali, udah punya wudu. Lihat. Begitu, akhirnya dia sempat ngerjain sholat. Yang lain pas dikasih tahu Nabi lah. Belum pada wudu, belum pada apa. Akhirnya nggak habis waktu apa. Waktunya kalau nggak salah perang Khandaq ini kejadiannya. Saya lihat di sarah hadisnya. Jadi kok orang nanya gitu, kok Umar bisa disolat sendiri, yang lain pakai sholat, gimana ini apa redaksinya? Nanti emang begitu tuh, mungkin Umar dia udah punya wudu begitu, jadi dia keburu sholat, yang lain dikasih tahu belum pada siap wudu. Jadi gitu di sini, bukan Nabi ini, gitu tuh Umar. Kok di sini qaulu sallam ya? Jadi syarah hadisnya perkataan Umar ya. Dia lagi ceritain masalah kejadian perang Khandaq. Nah, dicek lagi dan. Nah, ini contoh kita di sini makitu an usollia. Nah, itu yang jarang. Oh, maaf kebalik ya. Berarti justru iya, berarti tadi kada ya yang Quran itu yang banyak, iya yang banyak. Ini justru yang jarang nih, makitu an usollia. Wa qawluhu kadatin nafsu antapido alaihi iz goda haswa roitotin wa burudin.
wa qawluhu kadatin nafsu antapido alaihi iz goda haswa roitotin wa burudin. Bahar Khopib. Kadatin nafsu, hampir jiwa itu antafido alaihi, dia itu keluar dari raganya. Kenapa? Izgoda, ketika berpagi-pagi, haswa roitotin wa burudin, orang yang dicintainya itu dimasukin ke dalam kain kapan. Jadi pas dilihat orang yang dicintainya dan dimasukin kain kapan, ya udah mati. Nah ini hampir jiwanya apa nih? Antapido alaihi, hampir keluar. Saking apanya? Saking berdukanya, saking sedihnya. Jadi roitotin wa burudin itu kain kapan maksudnya. Ya. Mungkin kalau roitotin kain yang buat apa tuh? Buat badan. Burdin burdah. Ya kan kalau kain kapan berapa sih? 3 kan ya, 3 ya kan kita ada yang buat badan, yang buat kepala. Nah burudin yang buat kepalanya kali. Burudin kan burdah kan harusnya di sini. Burdah apa tuh? Kayak sorban gitu. Nah, ini contoh kita kadatin nafsu antapido alaihi. Nah itu kada tapi fi'il mudhari'nya pakai a. Itu yang jarang. Besok baru masuk waka asa haro walakin ju'in. Ibang ucapannya Umar. Iya, benar ucapan Umar kan? Iya. Oke, mungkin karena tuh ucapan Umar jadi pakai an kali. Coba kalau Nabi yang ngomong. Kalau Nabi kan paseh ya. Sampai mi Quran, berarti gak pakai an. Ini karena Umar yang ngomong ada annya. Tapi di hadis Bukhari Muslim nih, makitu usolli ya Rasulullah, makitu usolli al-asr, enggak ada annya. Enggak ada annya. Ada annya malahan. Iya. Makitu Usolli al-asr. Di sini kan ada annya. Makitu an. Terus lanjutannya apa, Pak? Hah? Dia lagi ngasih tahu Nabi itu ya? Iya, jadi di sini riwayat Jabir bin Abdillah, Umar datang pada perang Khandaq. Oh, benar perang Khandaq berarti. Setelah matahari terbit, dia celah Terbenam. orang kafir. Terbenam ya. Iya. Mencela orang-orang kafir Quraisy gara-gara orang-orang muslim pada lalai sholatnya. Langsung ngadu, ya Rasulullah, makitu usolli, yang enggak ada annya malah. Iya. Muttafaqun alaih. Berarti dari hadis itu bisa kepake 2 contoh tuh ya. Iya bisa yang ada Riwayat- yang riwayatnya. aneh iya. Iya, riwayatnya ada. Ya Allah. Qaid pik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ma'ubihu lidarurati Ma'ubiha. ma'ubiha Iya pil madi. ma'ubiha lidarurati yuqaddiru Yuqaddaru bi qadriha. Yang kedua, sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu bisa diukur dengan ukurannya. Iya, jadi kan kemarin kalau darurat itu kan tubihul mahzurat, ya kan bolehnya seapa, ya ukur aja diukur, gitu diukur seperlunya, seperluan daripada darurat itu, jangan sampai lebih dari situ. Ya. Jadi ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha, dikira-kira diukur. Terus Wa min furu'iha al-awwalu al-muttarru la ya'kulu minal maitati illa saddur romaki. Dan daripada cabang-cabangnya yang pertama, orang yang dipaksa, orang yang dalam keadaan darurat tidak makan daripada bangke kecuali menyambung nafas. Iya, romak itu baqiyatul hayat, jadi cuman biar bisa hidup doang, jangan sampai kenyang makannya. Karena dia kondisinya lagi darurat, ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Kedarnya apa? Ya pokoknya itu biar jangan mati doang gitu loh. Di sini menjaga keluar ruh. Enggak. Iya, menjaga keluar ya benar mati. Man, siapa bisa jagain dulu? Susah jagain dulunya. Menjaga keluar ruh. Berarti apa tuh batasannya? Kalau nggak batasannya berarti apa? Yang nggak boleh sampai apa? Mati. Berarti Enggak, makannya berarti nggak boleh sampai apa?
Nggak boleh sampai kenyang kan? Kalau sampai hilang lapar, orang kalau hilang lapar udah pasti kenyang nggak? Nggak kenyang. Lah belum tentu dong. Kita makan nih seporsi, kenyang nggak? Enggak, tapi lapar udah kagak sih. Itu berarti masih boleh tuh. Jadi kalau dia udah nggak masuk dalam ismul ja'i, walaupun dia belum kenyang. Kalau kata saya sih beda. Orang nggak kenyang itu belum tentu. Orang udah nggak lapar itu belum tentu dia kenyang, belum tentu. Banyak kenyang tuh maksudnya kita sampai apa nih? Begal. Nah, juga itu kenyang namanya. Kalau kita makan cuma sepiring kecil, kenyang nggak? Enggak. Tapi dia masih lapar nggak? Ya, agak juga sih gue bilang lapar begitu, boleh. Ya. Jadi batasannya emang jangan sampai kenyang, kecuali kalau dia emang pengen ngelewatin suatu medan yang mau udah makanan udah susah banget di situ. Misalnya dia mau ngelewatin padang pasir nih, ini di Bangkai, nggak apa-apa tuh makan biar apa dulu, biar kenyang dulu. Terus udah nggak ada makanan lagi masalahnya, itu boleh. Karena berarti pas di kesono dia bakal darurat lagi begitu. Jadi kalau ada yang diharap apa di sana, ada makanan di sana, itu enggak. Ya. Jadi ini batasan di sini berarti jangan sampai kenyang, jangan sampai kenyang. Terus Wasani yajuzu akhzu nabatil harami li'ala fil bahaimi wala yajuzu akhzuhu liyabi'ahu liman ya'lifu. Yang kedua, boleh mengambil tanaman atau tumbuhan yang haram untuk memberi makan hewan-hewan, dan tidak boleh mengambil tanaman tersebut untuk ia menjualnya bagi orang yang mengambil makanan hewan. iya, ya juzu akhzu nabatil harami li'alfil bahaimi. Boleh mengambil tanaman haram untuk empan binatang. Gimana maksudnya nih? Kita ngasih empan binatang Pakai tumbuhan pakai nabatul haram. apa nabatul haram? Punya orang lain, halaman orang lain kali. Oh? Kebun orang. Kebun orang. Kebun orang boleh? Kan haram. Yusiku ayu. Enggak boleh tuh kita ambil. Ini kan boleh. Ya juzu. Haram di situ bukan haram. Kan enggak ada alifnya. Oh, iya. Haramnya haram mana berarti? Haram sono, haram Mekah. Tumbuhannya boleh nggak dimakan? Inti boleh nggak motes pohonan di situ patahin? Nggak boleh. Kagak boleh, dilindungin semua di situ. Iya, tanah haram. Lah iya, kecuali haramnya roknya ada alifnya. Baru tuh tumbuhan yang diharamkan. Lah ini kagak nabatul haram ya. Sono berarti haram. Ya kan nggak boleh hatta syaukah sampai durinya nggak boleh kita apain. Protes. Iya, pokoknya binatang-binatangnya, pohonan-pohonannya itu kan dilindungin. Nah, tapi ini masalahnya udah nggak ada makanan lagi. Ini bahaimnya binatangnya bisa mati kalau dikasih makan. Udah nggak apa-apa dah kasih makan tumbuhan apa tuh? Tumbuhan yang tumbuh di tanah haram, padahal nggak boleh sebetulnya. Ya sekedar itu bolehnya. Diaritin, dijual buat orang lain. Nah, orang kambingnya mau mati juga gue jualin, diambil di situ, boleh gak? Nggak boleh, buat dia doang boleh. Nah itu maksudnya yukodaru dikodariha, sekeperluan dia aja. Orang lain mau kan ke orang lain dia mikir sendiri. Jadi jangan dijualin ke orang lain. Itu kan tumbuhan tanah haram kan kagak boleh. Gitu. Terus Wasani yufa'an mahalil istijmari walau hamala mustajmaran batolat. Yang ketiga, dimaaf daripada tempat istijmar, dan jika ia membawa benda mustajmar maka batal. bukan. Gimana? Yupa'an mahalil istijmari, dimaaf dari tempat istijmar. Dimaaf kapan? Kalau dia sholat. Orang sholat, dia bisa buang air. Nah, ceboknya kan kalau orang Arab apa? Pakai batu kan? Nah, dikerok kan? Kerok. Bersih gak kira-kira? Belum bersih. Nah dia sholat, sah gak sholatnya? Sah. Sah, dimaaf kok. Yuk pak, dimaaf. Tapi kalau dia nenteng batunya? Bukan nenteng batunya, dia gendong orang yang Oh. nah, anaknya cebok juga. Set. Pakai Batu batu juga. Pas di sholat dia gendong siapa? anaknya. Gendong anaknya. Bah, nggak boleh. Dia doang boleh. Tapi ketika dibawa orang lain nggak boleh. Jadi hamala mustajmiran berarti dia ngegendong lagi sholat nih. Ini kondisi lagi sholat nih. Ya. Men dibuang sih di sini harusnya ada batolat sholat tuhu gitu.
Jadi kalau di asbaban tadi walau hamala fi sholatihi mustajmiran batalat sholatu, berarti kan dia gendong. Lah kalau batu istijmar mah ngapain orang ngantongin batu bekas dicebok? Pasti dia ngapain? Ya langsung dibuang. Ngapain ngantongin itu sah gak sholatnya malah? Ya malah kagak asal orang najis kok ngantongin gitu. Enggak, jadi ini hamala mustajmiran berarti dia ngegendong orang yang ceboknya istijmar juga, malah kagak boleh. Tapi kalau dia sendiri doang nggak apa-apa, yuk pak dimakan. Nah, itu berarti dia yukodaru bikodariha, dilihat cuma sekedarnya aja. Sekedarnya berarti buat dia doang. Lagi contohnya, nih tangan patah tuh, pakai jabiro, pakai perban. Kan harusnya kan bagian yang sakit doang. Boleh yang nggak kena wudhu gitu loh. Yang sehat harusnya kena apa? Air. Tapi boleh nggak diambil bagian yang sehat? Boleh. Tempat tempelinnya di mana? Kalau nggak di bagian yang sehat. Tapi sekedarnya aja. Jangan lukanya di sini. Perbannya habis segini lah. Berarti itu nggak yukodaru bikodariha. Ya sekedarnya aja. Sekedarnya bisa megang begitu loh. Biar bisa nggak copot lah. Itu begitu contohnya. Dokter laki-laki. Nyuntik. Ya nyuntik perempuan boleh nggak? Boleh. Cuman bikodariha, bukannya jangan banyak-banyak. Nah, sekedar dia bisa nyuntik aja, segitu bisa nyuntik, udah suntik. Ngomong bukannya banyak orang ngapain kau yang mana? Itu udah nggak bikodariha, ada kelebihan kalau begitu. Lengannya susah diangkat. Itu udah viral ini. Jadi ya sebetulnya contohnya apa? Banyak. Orang gila nikah boleh gak? Orang gila nikah? Boleh. Boleh. Nanti syahwatnya gimana? Orang gila kan punya syahwat gak? Punya, orang gila punya syahwat. Cuma orang waras nggak ada syahwat sama orang gila ya. Punya juga ya. Orang gila nikah, ya udah nggak apa-apa. Cuma satu aja bininya. Jangan bininya sampai berapa? 2. Sampai 2. Karena buat sekedar dia nyalurin kebutuhan biologis. Kalau udah sampai 2 sampai 3 mah itu sih Bukan gila. Gila nikah. Nah ini nikah orang gila boleh, mah kalau sampai bininya 2 3 ya itu sih nggak bisa. Berarti itu udah nggak yukodaru bikodariha. Perang. Ada orang gila dinikahin. Ada bahas pembahasan ada bang. Ya biasanya nikahnya orang gila juga. Kalau sadar, kalau udah dinyatakan dia itu udah. Iya biasanya gilanya nggak gila parah-parah banget. Tapi misalnya orang udah nggak ada mau udah media begitu, udah banyakan sedek, ame lempengnya. Kalau orang gila banget memang kagak sih, orang gila banget gitu. Di Yayasan Galuh begitu. Karena hidupnya satu lingkungan, ntar dia sehat, dinyatakan sehat buat nikahin. Nah, jadi kita pengen tahu orang gila punya syahwat gak? Hilang. orang gila gitu punya syahwat gak sih, kok dia makanan lu sampah dimakan gitu, orang masih punya perasaan gak gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini orang gila nikah, berarti gilanya juga gila yang nggak apa, yang nggak 100% banget gilanya begitu. Ya. Atau perang, di Darul Harbi ada orang kafir kampungnya, ada makanan kan, kita bungkus buat pulang, nah kagak boleh, mau dimakannya di rumah. Nah rumah ini kan bukan Darul Kufri lagi, sekedarnya aja, makan ya di situ makan. Kita nggak tahu gitu bejananya atau apa gitu, kita nggak tahu kan. Sama itu yukodaru bikodariha. Terus Qala ba'duhum al-maratibu khamsun. Berkata sebagian mereka tingkatan-tingkatannya itu atau susunannya ada 5. Al-awwalu daruratun wasani hajatun warrabi'u Manfaatnya. salah itu Bang. 3 isinya. wasalisu manfaatun warrabi'u zinatun wal khamisu udulun. Yang pertama darurat, yang kedua hajat, yang ketiga manfaat, yang keempat hiasan, yang kelima fudulun, lebihan. Iya. Entar diterangin ya atau apa? Fadaruratu buluguhu haddan illam yatanawalhu al-mamnu'a halaka au qoroba. Maka darurat itu adalah batasan maksimal. Mencapai satu batasan. Mencapai satu batasan jika tidak memakannya dia sesuatu yang dilarang itu membinasakan dia atau hampir binasa atau iya. mendekati binasa. Berarti ini contoh yang pertama tadi itu al-mutaru la yakulu minal maitati.
contohnya tuh. Terus Wahaza yubihu aklal harami, dan ini membolehkan memakan sesuatu yang haram. boleh ya, tapi min gue dibagin wala adin. Terus Wal hajatu kal jai'i allazi lam yajid ma yakuluhu lam yahlik ghayra annahu yakunu fi jahdin wa masyaqqatin. Dan yang kedua, hajat, seperti orang yang lapar yang tidak ia dapat allazi laulam allazi laulam ada launya di situ kurang. Kalau dia nggak makan lam yahlik, dia nggak binasa. jikalau tidak ia mendapati sesuatu yang dimakan, niscaya ia tidak binasa, selain bahwasanya adalah dia pada kesungguh-sungguhan dan kesusahan. Bukan, Juhdin tuh payah banget. Jadi kalau dia nggak makan, dia nggak sampai mati kagak. Cuman kondisinya tak apa doang. Payah. Nah tuh belum boleh makan yang apa tuh? Yang haram. Belum boleh makan yang haram, harus usaha dulu cari yang apa? Cari yang halal. Karena dia isinya belum di ujung tanduk gitu. Nah kayaknya udah pernah dijelasin tuh kalau orang tuh istilahnya nggak ada mati tuh kelaparan sampai mendadak banget, nggak ada. Karena ketika dia lapar nih nggak ada yang dimakan, tubuhnya tuh bakal makan bagian tubuh dia begitu loh. Dagingnya diambilin dikit-dikit, udah habis tulangnya diapain? Tulangnya digeragotin buat ngidupin dia begitu. Dan tuh makan waktunya bisa lama, bisa 7 hari. Jadi orang nggak makan 7 hari sebetulnya harusnya gitu secara biologi tetap masih hidup, harusnya begitu. Tapi badannya udah makin apa? Ya kayak zaman Ethiopia lah, atau tahun Ethiopia tuh tahun 80-an orang masya Allah udah habis. Karena itu yang digeragotin, daging dulu digeragotin, habis itu tulang digeragotin, begitu. Jadi kalau ada orang-orang, bang saya belum makan nih bang 3 hari, nyantai. 4 hari lagi baru balik lagi kemana? Gak bakal mati kok 3 hari. Kesian amat. Berarti kalau darurat dalam diri kita ada keraguan, artinya mungkin gua kalau makan bisa mati, bisa hidup, itu belum dikatakan dulu. Belum. Ya kita kalau emang baru payah dong berasa lah kayak orang puasa gimana sih? Puasa nih mabuk nih, udah jam 4, payah gak? Wah payah banget. Tapi ada gak di pikiran dia bakal mati tuh? Gak ada. Nah itu namanya tuh hajat tuh kalau gitu. Bukan. Iya. Bukan darurat lagi karena masih ada yang diharap berarti. Tapi kan masuknya ke masako. Tapi kan masako al-masako itu tadi taisir. Iya. Ya cuma kan kalau dia mencapai yang haram kan ada apanya? Ada batasannya. Iya, ada aturannya juga. Dari Iya. Nah kalau al-masako tajibut taisir. Musafir masako bukan? Masako kan? Nggak usah sholat. Kan taisir. Ngapain pakai sholat kosor lagi? Sekalian aja nggak usah apa? Nggak usah sholat. Kalau masih sholat mah masih susah juga kan. Kalau pengen taisir banget mah nggak usah sholat, begitu kali Pak. Ini tetap ada batasannya juga kapan boleh mencapai sesuatu yang haram itu ada batasannya juga. Kadang-kadang orang itu mengatakan hajat hampir dengan masako, dan masako itu membolehkan sesuatu yang ya mazurot. Ya iya sebetulnya kan makanya ini dibagi-bagi sama dia, ada darurat, ada hajat, itu semua apa ya? Masako sebetulnya. Iya. Cuma kan apa? kesulitan kan tingkatannya apa? Nah, beda-beda, ada yang sulit udah mepet banget, ada yang masih bisa masalah begini-begini ya gitu. Ya. Kalau di istilah sekarang kiai ada Iya. istilah majnunun furu'iyun. Apaan? Majnunun furu'iyun. Makzurun. Majnunun furu'iyun. Itu lagi ngomongin apaan? Itu darurat tuh mahzurat. Jadi wal muhaqqaqu faquddimal majnun. Jadi ada dua gerak, muhaqqaq dan majnun. Kemarin kali itu tingkatan. Muhaqqaq kapan? Jadi kepastian kalau misalnya gue nggak makan mati. Nah iya. Terus? Jadi ada istilah majnun furu'iyun. Apa ya? Majnun furu'iyun di istilah. Mbak Maznun berarti dugaan kuatnya kan nih. Ya kan masalah mati kita kan juga nggak bisa mastiin. Nah, kalau ternyata Allah nggak nyabut juga nyawanya, ya kan? Nah tapi dugaan kuat kita itu bakalannya apa? Mati. Ya, bisa aja kita lapar baru dikit doang mati bisa gak?
Lah bisa lagi makan aja mati bisa. Iya, jadi mungkin ini maksudnya maznunun tuh dugaan kuatnya tuh arahnya begitu. Kalau dia nggak makan, dia mati kan dugaan kan. Mau dia bisa mastiin kematian, nah kan kagak ada. Cuman memang harus dilihat satu pembahasan, kalau cuma sepotong gitu bingung juga. Terus Wa hadza la yubihu al-harama wa yubihu al-fitra fi siyami. Dan ini tidak boleh bagi dia memakan yang haram dan tidak boleh berbuka dan boleh berbuka pada waktu berpuasa. nah iya, kalau udah puasa udah mabok banget. Apa iya mati sih orang kalau puasa? Udah keren banget bisa masuk berita, ada orang puasa mati. Ya kan kagak makanya, tapi badannya udah banget nih. Udah payah banget. Nah, boleh dah dia ngapain? Buka puasa. Dia makan yang haram jangan. Terus Wal manfaatu kallazi, nah ini tahu-tahu khub yashtahi khubzal burri wa lahmal ghanami wa ta'amad dasami. Dasimi. Dan manfaat seperti yang ia pengeni memakan roti gandum dan daging kambing dan memakan mentega lemak. iya, artinya dia udah mulai milih makannya begitu loh. Jadi makan gak cuma apa yang ada, tapi makannya apa? Milih. Udah mulai milih. Ada Pengen makan roti nih, pengen makan ini nih, begitu. Oke, ada bilang kita kalau makan masih pengen milih, berarti belum lapar. Kalau kita baca buku kitab tasawuf gitu ya. Kalau makan masih gue pengen makan telur nih, pengen makan ini, berarti belum apa? Belum lapar. Karena kalau udah lapar banget, udah nggak mikir apa yang ada dihantam sama dia begitu. Kalau masih milih-milih. Iya, berarti masih tarafnya manfaat, nah, belum hajat gitu. Jadi kalau masih gue pengen makan ini, udah berarti jangan makan dulu. Ini berarti belum lapar sebetulnya, belum pengen. Berarti kalau kita mau buka puasa pengen makan ini berarti kan belum lapar. Belum waktunya buka. Iya kan emang. Cuma karena belum lapar, belum boleh makan. Lapar mau dari jam 12 udah lapar. Enggak, kadang-kadang milih makan gitu, makan milih bukanya. Iya karena masih apa? Masih belum maghrib. Coba aku udah maghrib. Apa aja ada. Nah, apa yang ada? Apa yang mau jalan dulu? Ya elah, apa yang ada kita hajar. Terus Wazinatu kal mustahi al halwa wasukaro. Dan zina seperti orang yang menginginkan sesuatu yang manis dan gula. iya makan kue-kue. Nah, itu udah tingkatannya udah apa? Udah zina, ya udah hiasan, udah di atas daripada apa? Daripada manfaat. Nah, jadi kan makan makanan pokok aja cukup. Makan daging, makan protein nabati. Maka kita pengen juga sekali makan kue tar gitu loh. Iya. Cemilannya. Makan cilok, nah, itu kan istilahnya udah zina gitu. Sama namanya pakaian, sebenarnya nutup aurat. Itu yang perlu nutup aurat. Cuma kita pengen pakaian modelnya begini. Nah tuh masuknya udah zina tuh. Ya. Terus Wal fudulu atawassu'u bi aklil harami wa syubhati. Dan fudul itu luas dengan memakan sesuatu yang haram dan yang syubhat. ya, udah budul berarti tarafnya udah paling apa tuh? Udah paling tinggi. Sampai yang haram aja diapain? Dimakan juga. Sampai yang syubhatnya diapain? Nah, dimakan juga. Jadi kalau kita udah sampai batas itu aja dah tuh. Ya, zinatun. Jangan sampai naik ke pudul. Bismillah. Bima yus'ahan wa ala idraki illati. Cara apa yang dapat membantu untuk mengetahui ilah? Yus'ahan wa ala idraki illati bi umurin. Cara untuk mengetahui ilah ada beberapa. Minha tafarrudul rawi, di antaranya satu, tersendirinya rawi riwayat hadis. Bin mukhalafatu ghairihi lahu. Yang kedua, berselisihnya orang lain, riwayat lain kepadanya. Jin qara'inu ukhra tandhammu ila ma taqaddama fil fikratain.
Korina-korina lain yang masuk kepada apa-apa yang telah terdahulu pada dua bagian in wa bin. Hadhil umur. Ya, jadi di sini cara kita mengetahui ada ilat itu ya satu tapadul rawi. Itu perawi dia doang yang ngeriwayatin. Begitu lo sendiri. Nah, ini perlu bisa diteliti nih. Jangan-jangan ada ilat di situ. Cacat, ya. Ya. Atau perawi yang lain ngeriwayatin hadis misalkan cuma 5 kata. Tahu-tahu dia ada ziyadahnya. Di sendiri doang nih. Lebih gitu ada ziyadahnya. Nanti perlu diteliti nih ziyadahnya benar enggak. Ya, jadi tapadul rawi. Yang kedua mukhalafatu ghairihi lahu. Perawi yang lain pada bilang A, dia doang sendiri bilang apa? Bilang B. Nah, ini perlu diteliti nih. Jangan-jangan ada ilat di situ. Ya. Tapi bukan berarti taparudul rawi pasti ada ilat, kagak, enggak. Ya. Atau yang mukhalafatu ghairihi lahu pasti ilat, enggak juga. Cuman ini termasuk bisa ngebantu gitu loh, ngebantu mendeteksi hadis ini ada ilatnya apa kagak. Terus Hadhil umur tunabbihul 'arifa bihadzal fanni ila wahmin waqa'a min rawiyyil hadits. Hal-hal ini dapat membantu orang yang mengetahui fan ini kepada waham yang terjadi dari seorang riwayat hadis. ya waham itu artinya kesalahan. Terus Bima bikashfi irsyadin fi hadis Sin. rawahu mausulan. Ada kalanya dengan tersingkapnya pemutusan di dalam hadis yang ia riwayatkannya secara mausul. iya, jadi maksudnya tuh bikasfi irsalin, hadis yang diriwayatin mausul akhirnya ketahuan ternyata hadisnya itu apa? Mursal gitu. Jadi irsal tuh kemursalan suatu hadis. Terus Wa imma bikashfi waqtin fi hadisi rawahu marfu'an. nah, Ada kalanya dengan tersingkapnya hadis mauquf di dalam hadis yang dia riwayatkannya secara marfu. berarti kalau mauquf nggak sampai ke Nabi. Ya kalau mauquf, tapi dia ngeriwayatinnya marfu, pasti teliti, nah baru ketahuan. Terus Wa imma bikashfi idkhalihi haditsan fi haditsin. Dan ada kalanya dengan tersingkapnya memasukkannya dia akan satu hadis di dalam hadis yang lain. Au ghairi dzalika minal awhami, atau selain demikian itu daripada beberapa kesalahan. Haitsu yadribu ala dhannihi dzalika, kira-kira dia itu mengalahkan perasaannya. Fayaqumu bi adami sihhatil hadits. Maka hadis itu terhukum dengan tidak sahnya. iya, jadi kalau waham tuh kalau lempangan begini kiai suka ngatin apa? Salah. Bukannya waham dugaan begitu. Kiai ngatin salah aja udah. Ya. Dan emang artinya pas kita kalau kita maknain salah cocok masuk iya. gitu, tapi kalau kita artiin waham kurang masuk. Ya. Terus Ma huwa tariqu ila ma'rifatil mu'allali. Apa cara untuk mengetahui hadis mu'allal? At-tariqu ila ma'rifatihi huwa jam'u turuqil hadits. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggabungkan jalan-jalan hadis, wa nadharu ila ikhtilafi ruwatihi, dan meneliti di dalam perselisihan perawinya, wa muwazanatu baina dhabtihim wa konihim, dan muwazanah, membandingkan. perbandingan di antara dhabitnya mereka dan kuatnya mereka. Tsumma hukmu 'ala riwayatil ma'lulati. Kemudian ia terhukum di atas riwayat yang maklul. Jadi emang untuk mengetahui hadis mu'allal tuh enaknya muwazanah, dibandingin. Ya hadis yang tentang itu dikomparasi gitu loh. Jadi kelihatan, kok di sini begini riwayat dari ini kok ada yang kurang di sini, bakal kelihatan. Sebenarnya kalau zaman sekarang kita udah makin kebantu karena zaman udah pada pakai teknologi. Jadi bisa dicari gitu loh, hadis tuh cepat dicarinya. Tapi kok zaman dulu, masya Allah susah. Hadis ini susah. Zaman dulu jadi kita cepet tahu, di sini kok ada kata-kata ini, di sini nggak ada. Gampang kok zaman sekarang mah, ya, karena udah banyak kitab di digitalin. Ya. Terus, Aina taqa'ul illatu, di mana ilat itu terjadi? Taqa'ul illatu fil isnadi wa huwal aktaru kata'lili bil waqfi wal irsal. Ilat itu terjadi di dalam sanad dan itu banyak, seperti ilat dengan mauquf atau mursal.
wa taqa'u fil matni wa huwa al-aqallu mithlu hadithi nafyi qira'atil basmalati fi sholati. Dan qiyas itu terjadi di dalam matan dan itu sedikit seumpama hadis penafian membaca basmalah di dalam sholat. Hadil illatu fil isnadi taqdahu fil matni, apakah ilah di dalam sanad itu dapat merusak matan? Qad taqdahu fil matni ma'at qadhiha fil isnadi wa dzalika mithlu ta'lili bil irsal. Terkadang dapat merusak matan bersama rusaknya dia di dalam sanad, dan demikian itu seperti ilat di dalam hadis mursal. Ini jadi ilat yang ada di matan itu sama bisa merusak hadis juga begitu. Sama ilatnya yang ada di mana? Di isnad. Ya, walaupun memang kebanyakan ilat itu ketemunya di mana? Di isnad. Ya, karena ini terkait dengan orang, dengan perawi-perawi. Tapi ternyata ilat ada juga di matan. Dan kalau ada itu ternyata bisa qadihatun juga di hadis, bisa merusak hadis juga. Terus Waqad taqdahu fil isnadi khassatan, dan terkadang dia dapat merusak isnad saja. Wa yakunul matnu sahihan, dan matanya itu sahih. Mithlu hadits Ya'la bin Ubaidin an Tsawri an Amri bin Dinarin an Ibnu Umar marfu'an al-bayyi'ani bil khiyari. Seperti hadis Ya'la bin Ubaid dari Tsawri, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar secara marfu, dua orang yang bertransaksi boleh khiyar. Faqad wahima Ya'la ala Sufyan ats-Tsawri fi qawlihi Amr bin Dinarin innama huwa Abdullah bin Dinarin fa hadzal matnu sahihun. Dan sungguh salah Ya'la di atas Sufyan ats-Tsawri dalam ucapannya Amr bin Dinar. Hanya saja dia itu adalah Abdullah bin Dinar. jadi dia sangka tuh yang dapat dari Sufyan ats-Tsauri Amr bin Dinar, padahal yang benar mah siapa? Abdullah bin Dinar. Terus Fahadzal matnu sahihun wa in kana fil isnadi illatul ghalati. Maka matanya itu sah sekalipun di sanadnya itu ada cacat yang merusak. Li'anna kullan min Amrin wa Abdullah bin Dinarin thiqatin, karena bahwasanya setiap-tiap daripada Amr dan Dinar itu thiqah. iya, karena ketika ketukar begitu ternyata dua-duanya orangnya apa? Sikot. Jadi ya Nggak apa-apa dah. ya sebetulnya nggak boleh sih. Tapi ternyata matannya apa? Matannya kecuali kalau misalkan gantinya orangnya nggak sikot, nah itu baru jadi masalah. Ya. Ini lagi namanya hampir sama nih, kakak adik apa gimana nih? Ya, Amr bin Dinar sama Abdullah bin Dinar. Terus Fa'iddalu thiqatin bi thiqatin la yadurru sihhatal matni. Maka mengganti orang yang thiqah dengan orang yang thiqah lainnya tidak membahayakan kesahihan matan. Wa in kana siyaqul isnadi khata'an, sekalipun penyindiran isnadnya itu salah. Asyharul musannafati fihi, karya-karya yang terkenal di dalam hadis mu'allal. Kitabul Ilali Ibnil Madini, Ilalul Hadits Ibni Abi Hatim, Al-Ilalu wa Ma'rifatur Rijali li Ahmad bin Hanbalin, Al-Ilalul Kabiru wa Al-Ilalul Sagiru li Tirmidzi, Al-Ilalul Waridatu fil Ahaditsin Nabawiyyati li Daruqutni wa huwa ijma'uha wa awsahuha. Pertama kitab Ilal karya Ibni Madini, kedua kitab Ilalul Hadits karya Ibni Abi Hatim, yang ketiga kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal, yang keempat kitab Al-Ilalul Kabir dan Ilalul Saghir karya Imam At-Tirmidzi, yang kelima kitab Al-Ilalul Waridah fil Ahadits